Halo Flickers, welcome to Snakeflix. Setelah rampungnya series dari The Blacklist dari season 1 hingga season 9, kali ini kami dengan bangga akan mempersembahkan kepada kalian bahasan spin-off dari series The Blacklist yang berjudul The Blacklist Redemption. Menceritakan tentang sisi lain dari kehidupan Tom Keen yang tak diketahui oleh istrinya bahwa ia bergabung ke dalam perusahaan Helicon yang dipimpin oleh Scotty Hargreaves yang tak lain adalah ibu kandungnya. Di series kali ini Tom tergabung bersama Matthew Solomon, musuh terbesarnya yang hampir saja membunuh Elizabeth Keen. Ia juga bekerja sama dengan Dumont dan yang terakhir adalah Ness. Bagaimana mereka menjalani misi rahasia tanpa sepengetahuan dari Reddington dan Keen? Without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh Susan yang sedang melatih tingkat kesabarannya dengan cara mengucap kalimat dengan cepat. Saat Susan sedang memejamkan matanya, ternyata orang yang hendak ia interogasi baru saja tersadar dari pingsannya. Kemudian Susan mengeluarkan ponsel miliknya dan menunjukkan sebuah foto dari seorang wanita. Susan bertanya kepada pria itu di mana keberadaan dari anak Copeland dan siapa orang yang telah menculik dirinya serta anaknya. Pria itu awalnya tak mau memberitahu informasi apapun kepada Susan. Justru ia mengancam jika mereka telah melewati batas udara Rusia, maka Amerika akan segera diserang. Susan hanya bisa tersenyum karena pria itu tak mau memberitahu apapun kepadanya. Ia menyuruh salah satu anak buahnya untuk membuka pintu pesawat bagian belakang. Hal tersebut langsung membuatnya ketakutan dan meminta tolong kepada Susan agar tak mendorongnya keluar. Susan kembali mengancam, kali ini apabila ia tak mau mati maka dirinya harus memberitahu siapa yang telah menculik anak Copeland. Hingga akhirnya pria itu memberitahu jika yang telah menculik Anna adalah Leland Bray. Namun saat Susan telah mendapatkan apa yang dirinya mau, ia tiba-tiba mematikan proyektor dan semua ini hanyalah rekayasa belaka. Mereka tak benar-benar sedang berada di tengah perjalanan udara. Mereka justru masih berada di Rusia di sebuah ruangan yang telah dimodifikasi secara khusus. Lalu setelah itu Susan menyuruh kepada anak buahnya untuk segera mencari keberadaan dari Tom Keen. Di satu sisi terlihat Tom dan Keen yang masih disibukkan dengan urusan rumah tangga mereka. Di mana saat itu Keen harus segera pergi bekerja sementara Tom masih kesulitan mengasuh Agnes yang masih kecil. Ketika Tom sedang menggendong Agnes, ia tiba-tiba mendapatkan telepon yang membuat dirinya harus mengangkat telepon itu terlebih dahulu. Dan saat Tom mengangkat teleponnya, ia terdiam. Terkejut dan langsung memberitahu Keen jika telepon itu ternyata berasal dari pengacara ayahnya. Tom diminta untuk pergi ke New York mengurusi surat wasiat ayahnya. Tetapi sepertinya Tom menolak karena ia tak mau meninggalkan Keen bersama Agnes sendirian. Mendengar Tom menolak suruhan pengacara ayahnya sendiri membuat Keen sedikit mendorong Tom agar mau pergi ke New York. Karena siapa tahu surat wasiat tersebut berisi uang sebanyak jutaan dolar yang bisa membuat mereka kaya. Mereka bisa membeli mobil atau menyewa pengasuh untuk Agnes. Karena Keen mendukung Tom untuk pergi ke New York, akhirnya Tom berangkat menggunakan taksi yang telah dipesan. Sesampainya di sebuah jalan, supir meminta kepada Tom untuk mengangkat telepon umum yang berdering. Karena menurutnya telepon tersebut untuk Tom. Tentu saja hal tersebut membuatnya kebingungan. Ia keluar dari taksi lalu mengangkat telepon itu. Orang di balik telepon menyuruh Tom untuk mengambil buku yang berada di sana yang telah ia persiapkan. Isi dari buku tersebut berisi sebuah foto masa kecil dari Tom. Dan orang itu juga memberitahu jika sebenarnya nama asli dari Tom adalah Christopher Hargreaves. Lagi dan lagi, Tom dibuat kebingungan. Namun kali ini ia mendapat sedikit petunjuk ketika orang itu menyuruh Tom untuk pergi ke sebuah taman. Akhirnya Tom mengikuti perintahnya dan duduk di sebuah bangku. Ketika sedang terduduk, muncul seorang pria cukup tua di sampingnya dan Tom tahu itu adalah ayah kandungnya. Awalnya Tom terdiam, mencoba untuk mencerna semua ini karena ia yakin ayahnya telah tewas saat kecelakaan pesawat. Ayah Tom yang bernama Howard mengaku ia telah memasukkan kematiannya karena ibu Tom yaitu Susan Hargreaves berusaha untuk mencari keberadaannya dan membunuhnya. Kini Howard ingin Tom masuk ke dalam perusahaan yang telah ia ciptakan dan mencari tahu apa tujuan dari Susan. Tom mencoba untuk mencari penjelasan terlebih dahulu dari ayahnya, tetapi Howard justru mengusir Tom dan memilih untuk pergi meninggalkannya tanpa penjelasan apapun. Saat Tom hendak memberitahu Keen mengenai apa yang telah ia lihat dan alami, tiba-tiba saja dua buah mobil polisi datang menghampirinya yang ternyata itu adalah Susan Hargreaves. Susan langsung membawa Tom ke perusahaan Halcyon.
Sembari berjalan, ia memberitahu jika mereka diharuskan mencari keberadaan dari anak Copperland yang baru saja diculik oleh Leland Bray. Tom tahu siapa itu Leland Bray. Ia juga merupakan seorang agen CIA hingga akhirnya memutuskan untuk berbelok ke arah yang salah. Tom juga meminta maaf atas kematian dari suami Susan yang baru saja terjadi. Saat mereka masuk ke dalam ruangan, Susan menghentikan langkahnya. Ia memojokkan Tom, memberitahunya jika dirinya tahu apa yang sebenarnya terjadi. Yaitu Matthias Solomon yang berhasil menyelamatkan diri hingga ia bisa kembali hidup setelah Tom menembaknya dan membiarkannya sendirian di sebuah toko. Susan meminta kepada Tom untuk tetap tenang karena Solomon telah mengerti apa yang pernah Tom lakukan kepadanya. Terlihat saat itu Solomon sedang menyiksa seorang tahanan dan memberikan salam kepada Tom. Setelah membawanya ke beberapa ruangan, akhirnya Susan memperkenalkan kembali Tom kepada rekan-rekannya di kantor pusat Halcyon. Ia meminta kepada rekan-rekannya untuk berfokus karena kini mereka harus mencari keberadaan Anna bersama anaknya yang baru saja diculik oleh seorang pria bernama Leland Bray, seorang mantan agen CIA yang berkhianat pada tahun 2011 setelah memperdaya Anna di saat operasi hitam di Athena. Tom juga mengetahui siapa itu Anna karena mereka pernah bekerja sama di Rabat pada tahun 2012. Dan dari informasi yang ia ketahui, Bray memiliki seorang kekasih bernama Nadia Pascu. Solomon mencoba menjelaskan terakhir kali hubungan mereka terdengar adalah 5 tahun yang lalu dan ia amat sangat yakin jika mereka berdua telah mengakhiri hubungan tersebut. Tetapi Tom yakin mereka masih berpacaran hingga sekarang karena Tom pernah melihat wajah asli dari Nadia. Dan benar saja, saat Dusmon memeriksa biodata dari Nadia, ia ternyata berada di Rumania lengkap dengan berbagai keamanan yang ketat sehingga telah pasti Nadia masih berhubungan dengan Bray. Tanpa banyak membuang waktu, Susan langsung membuat sebuah rencana untuk menculik Nadia. Pertama-tama Ness akan mengantar mereka tepat ke arah pipa kolam renang kediaman Nadia berada. Setelah itu, Tom dan Solomon akan masuk ke dalam melalui sebuah lorong dan menancapkan sebuah peledak serta memasangkan jaring untuk menangkap Nadia yang sedang berenang. Ketika Dusmon telah mendapatkan titik koordinat dari Ness, ia langsung memberi aba-aba kepada Tom dan Solomon untuk meledakkan peledak tersebut hingga akhirnya dasar kolam renang milik Nadia roboh dan membawanya ke pembuangan pipa. Setelah mereka berhasil menjatuhkan dan merobohkan kolam renang tersebut, dengan cepat mereka berdua langsung menangkap Nadia dengan menggunakan jaring yang telah mereka persiapkan, lalu membawanya pergi dari tempat tersebut. Setibanya Nadia di ruang interogasi, Solomon mencoba untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan sedikit ancaman menggunakan obeng yang akan ia tusukkan kepada Nadia apabila ia tak mau memberitahu keberadaan dari pacarnya. Melihat Solomon merasa keterlaluan, Tom mencoba untuk bertanya secara baik-baik kepada Nadia. Tetapi yang ia dapatkan justru cemoohan darinya sehingga terjadi sedikit perkelahian di antara Solomon dan Tom yang langsung dimanfaatkan oleh Nadia untuk kabur. Ia mengambil pistol milik mereka lalu berusaha menembak mereka berdua. Setelah itu dirinya keluar dari ruangan, kabur melalui atap hingga akhirnya berhasil meloloskan diri. Sayangnya itu semua lagi-lagi hanyalah sebuah sandiwara karena ternyata Dumont telah memasangkan sebuah softland kamera di dalam kelopak matanya sehingga ia bisa melihat nomor telepon yang ditekan oleh Nadia saat ia meminta bantuan kepada kekasihnya. Setelah Dumont berhasil melacak, ia langsung mencoba untuk mencari tahu dan mencari siapa yang Nadia berusaha hubungi. Sementara itu terlihat Bray yang sedang mengancam Maddox, anak dari Anna. Ia menjelaskan kepada anaknya bahwa perlakuan dari ibunya pernah membuat ia sangat tersiksa dan kini ia akan membiarkan Maddox melihat ibunya sendiri tersiksa begitu parah. Kembali ke kantor Halcyon. Saat itu Dumont berhasil menemukan 3 kandidat terkuat dari nomor yang ditekan oleh Nadia. Salah satunya adalah sebuah rumah real estate yang dimenamai oleh Julian Lamberts. Dan Dumont yakin Julian Lamberts hanyalah sebuah nama samaran dari Bray untuk menutupi identitas aslinya. Kini mereka berusaha untuk mencari jalan masuk ke sana karena mereka tahu Bray menempatkan setiap keamanannya dari seluruh sudut. Sehingga kemanapun jalan mereka untuk masuk ke dalam, mereka pasti akan tertangkap basah. Lalu tiba-tiba Tom memiliki ide, bagaimana dengan terowongan perang Dover, sebuah terowongan bekas pertahanan Napoleon yang terhubung dengan real estate tersebut. Beruntungnya, Dumont berhasil mendapatkan informasi mengenai sebuah museum bernama Middlesex Sejarah British yang tersambung ke dalam terowongan itu.
Setelah mendapatkan jalan masuk, mereka memutuskan untuk beristirahat. Di saat itu juga Tom kembali menghampiri Susan untuk meminta maaf. Susan menjelaskan jika semua akan baik-baik saja. Ia juga memperlihatkan foto kebersamaan dirinya dengan Howard. Awalnya semua tampak biasa saja. Keluarga mereka sangat harmonis hingga semua berakhir ketika putra sulung mereka bernama Christopher Hargreaves benar-benar menghilang. Dan Susan saat itu sangat berantakan setelah kejadian tersebut. Selang beberapa tahun setelah hilangnya Christopher, Susan mencoba untuk mulai bangkit. Ia telah pulih sepenuhnya, namun tidak dengan Howard yang sama sekali tak mau pergi ke psikiater. Ia bahkan menghindar dari Susan hingga akhirnya benar-benar menghilang. Keesokan harinya, Susan menjelaskan kepada semua rekannya jika pada suatu malam di sebuah Middlesex akan dilangsungkan sebuah pelelangan untuk rumah sakit anak di London. Kebetulannya ia berhasil memiliki tiket untuk masuk ke dalam sana agar ia dan Tom bisa pergi ke dalam. Lalu mereka kembali mendiskusikan tentang keamanan di sana yang dimana berkemungkinan besar menurut Ness Dumont takkan bisa meretasnya. Namun tak ada yang pernah aman di dunia ini. Setidaknya Dumont bisa menduplikasi sistem keamanan di museum tersebut. Yang perlu Tom dan Susan lakukan hanyalah berdekatan dengan penjaga di sana selama 30 menit karena pengerjaan tersebut akan cukup memakan waktu. Ketika Dumont sedang bekerja, Tom dan Susan memutuskan untuk berdansa. Di sana Susan kembali menjelaskan mengenai hubungan di antara ia dengan Howard. Namun tak lama kemudian, Dumont meminta Tom untuk segera bergerak. Sontak Susan menuntun tangan milik Tom untuk masuk ke dalam sela-sela dress yang ia kenakan. Setelah itu, Susan memberikan hasil kartu duplikat dan menyuruh Tom untuk segera masuk ke dalam ruang keamanan. Sebelum itu, Susan memberitahu kepada Tom jika Tom sangat bisa untuk membuatnya bergairah. Ketika Tom telah berhasil masuk, ternyata ia melihat beberapa orang seperti pekerja di dalam ruangan itu. Dumont mencoba memverifikasi dan ternyata ruangan itu bersistem kebakaran. Apabila ia bisa menonaktifkan alarm kebakaran, maka oksigen akan otomatis tersedot keluar yang membuat mereka akan kehabisan nafas lalu tak sadarkan diri. Tentu saja Dumont bisa melakukan hal itu. Dengan segera Tom langsung menahan pintu agar pegawai-pegawai tersebut tak bisa keluar. Setelah para pegawai dirasa tak sadarkan diri, ia langsung pergi ke dalam terowongan. Di sana Tom bertemu dengan Ness dan Solomon yang telah tiba terlebih dahulu. Kemudian mereka dengan cepat masuk ke dalam real estate tempat kediaman dari Bray. Saat mereka bertiga berpencar untuk mencari keberadaan dari Anna, fokus dari Dumont sempat teralihkan ketika ia melihat kekasih dari Bray membuka baju serta celananya di dalam bak mandi. Hanya dengan berpakaian bikini, Dumont berharap Nadia mau bertelanjang di hadapannya. Tetapi semua itu pupus ketika ternyata Nadia sadar jika terdapat sesuatu yang janggal di dalam matanya. Lantas ia langsung menelpon Bray jika dirinya telah diikuti. Dan Dumont juga langsung memberitahu rekan-rekannya bahwa Nadia telah menyadari penyadapan mereka. Dan kemungkinan besar ia akan segera memberitahu Bray. Dengan terpaksa, akhirnya Ness, Tom, dan Solomon langsung bertindak membunuh beberapa anak buah dari Bray hingga mereka berhasil menyelamatkan dan membebaskan Anna. Tetapi saat itu Bray berhasil menculik Maddox yang membuat Solomon harus mencarinya ke tepi lorong. Ketika sedang berjalan, Bray mengancamnya akan membunuh Maddox apabila Solomon tak mau berdiam diri di tempat. Dan ketika Bray teralihkan, Ness tiba-tiba datang, menyalakan lampu lalu menembaknya hingga tewas. Setelah Anna berhasil diselamatkan Tom, ia langsung membawanya dan menemaninya ke rumah sakit. Ketika Anna sedang tersadar, ia mencari keberadaan anaknya dengan cepat dan Tom mencoba untuk menenangkannya dengan memberitahu jika Maddox pasti selamat. Tom berjanji kepadanya. Kemudian Tom mendapat telepon dari Susan yang memberitahu bahwa Maddox telah berada bersamanya. Namun saat Tom hendak memberitahu Anna, ternyata ia menghilang dari ranjangnya dan kabur begitu saja. Lalu Tom memberitahu Susan, menurut hasil X-ray yang dilakukan oleh pihak rumah sakit, mereka menemukan sebuah perangkat di dalam tubuh milik Anna dan ia meyakini jika perangkat itu seperti sebuah peledak. Itulah alasan mengapa Anna kabur karena ia berusaha untuk membunuh timnya sendiri. Ketika Anna telah berhasil melarikan diri, ia langsung pergi ke sebuah ruangan dengan rasa sakit di dalam perutnya. Tak lama kemudian, Tom, Solomon, dan Ness datang meminta kepada semua orang untuk tetap tenang dan mematikan seluruh ponsel milik mereka. Karena sinyal dari ponsel akan memicu peledak. Setelah itu, Solomon memberikan sebuah ponsel kepada Anna yang hendak meledakkan dirinya sendiri. Ponsel itu ternyata tersambung ke dalam sebuah telepon video dari Maddox yang membuat Anna sangat luluh. Maddox mengaku ia baik-baik saja dan kini cukup ketakutan dan membutuhkan keberadaan dari ibunya. Karena telah mendengar Maddox selamat, akhirnya Anna mau untuk dioperasi. Mereka bahu-membahu berusaha mengeluarkan sebuah perangkat bom di dalam tubuh Anna dengan bantuan dari Dumont yang menuntun mereka. Dan berkat bantuannya, mereka pada akhirnya berhasil menyelamatkan nyawa dari anak Copeland.
Setelah misi mereka selesai, baik Susan maupun Tom menghadiri pemakaman dari Howard. Susan memberi sepatah dua patah kata kepada semua orang yang hadir mengenai betapa baiknya Howard. Namun tanpa Susan sadari, setelah itu Tom kembali bertemu dengan ayahnya. Di sana Howard memberikan sebuah berkas yang membuktikan jika bahan bakar jetnya telah dirusak dan itu adalah ulah dari Susan. Kemudian Howard mengajak Tom ke kediaman sederhananya, tempat di mana ia mengawasi semuanya, dimulai dari kehidupan Tom hingga konspirasi mengenai Susan. Dan ia menjelaskan jika ada satu kasus mengenai Whitehall yang hingga saat ini masih ia selidiki, karena semua rencana dari Susan akan saling terhubung. Kini, Susan juga memimpin sebuah perusahaan pasukan elit global yang bisa memuluskan rencananya sehingga Howard meminta kepada Tom untuk menyusup dan menyamar masuk ke dalam perusahaan keluarga mereka. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Tom yang menghampiri Susan untuk memberitahu jika ia merubah pikirannya ketika ia berkata kepada Susan akan berhenti setelah misi penyelamatannya terhadap Anna selesai. Tetapi kali ini Tom benar-benar ingin bergabung dengannya dan tentu saja Susan memberi pintu selebar-lebarnya untuk Tom. Bahkan ia memberi ucapan selamat datang ke dalam keluarga. Terima kasih telah menonton video pembahasan dari series The Blacklist Redemption episode kali ini. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah untuk rekomendasi film atau seri selanjutnya. Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini. Dan klik tombol like jika kalian menyukai video pembahasan kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.